Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, puasa bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus saja, tetapi sejatinya kita dituntut untuk bisa menahan atau mengendalikan hawa nafsu. Namun kelak di akhirat akan banyak golongan orang yang rajin berpuasa, tapi pada akhirnya tetap saja masuk neraka. Lantas apa penyebabnya? Seperti apa golongan orang yang berpuasa tetapi tetap masuk neraka? Bagaimana penjelasan Al-Quran dan hadis terkait hal ini? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Awis Kreatif. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sahabat beriman, berikut beberapa golongan orang yang rajin puasa tetapi tetap akan masuk ke dalam neraka. Yang pertama, puasanya orang yang tidak sholat. Sholat merupakan tiang agama. Semua amal ibadah tanpa didasari oleh sholat maka tidak ada nilainya. Begitu pula dengan puasa. Meski puasanya rajin dan selalu taat, tapi tidak pernah melaksanakan sholat, itu sama sekali tidak ada artinya. Puasanya hanya menahan lapar dan haus saja. Sholat adalah ibadah wajib yang dikerjakan dalam Islam, terutama bagi orang yang sudah memenuhi syarat akhir balik. Sholat ialah amalan pertama yang dilihat atau dihisab oleh Allah di hari akhirat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis lain juga menyebutkan bahwa seorang kafir ialah yang meninggalkan sholat, maka sholat bisa dianggap sebagai perantara bagi seseorang untuk menjadi kafir. Antara hamba mukmin dan kafir ialah meninggalkan sholat. Demikian berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Dua hadis yang dikutip di atas menunjukkan betapa pentingnya mengerjakan sholat. Terlebih lagi, terdapat kesepakatan ulama bahwa sholat termasuk kewajiban yang tidak ditawar-tawar lagi. Siapapun yang sudah memenuhi syarat harus mengerjakan sholat dalam keadaan apapun dan sesulit apapun. Selain puasa, terdapat kewajiban pokok lain yang hukumnya setara dengan sholat, seperti haji dan zakat. Lantas, bagaimana hukumnya bila mengerjakan puasa tetapi tidak mengerjakan sholat? Apakah puasanya masih dianggap sah? Mengingat sholat sebagai amalan utama dan pokok. Untuk menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya kita bertanya terlebih dahulu kepada orang yang meninggalkan sholat. Apakah alasannya meninggalkan kewajiban tersebut? Apakah karena mengingkari kewajiban atau lantaran malas? Sebab keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda. Hasan bin Ahmad Al-Kaf dalam Taqriratus Sadidah fi Masail Mufidah menjelaskan ada dua kondisi orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban dan meninggalkan sholat karena malas. Orang yang masuk dalam kategori pertama maka ia dihukum murtad, sementara orang yang meninggalkannya karena malas hingga waktunya habis maka ia masih dikatakan muslim. Berdasarkan pendapat ini, orang yang tidak mengerjakan sholat karena mengingkari kewajiban, puasanya batal secara otomatis sebab dia sudah dianggap murtad. Sementara orang yang murtad atau keluar dari Islam termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Lalu yang kedua, puasanya orang yang suka berbohong. Dalam agama Islam, berbohong atau berdusta termasuk dalam perbuatan yang tercela yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ini tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilakukan, maka akan bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula di bulan Ramadan,
berbohong dapat menambah catatan dosa. Berdasarkan sejumlah hadis, dapat diketahui hukum berbohong saat berpuasa. Berbohong tidak termasuk dalam hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga hukum berbohong saat puasa tidak membatalkan puasa, tetapi merusak pahala puasa. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala enggan menilai puasa orang yang berbohong, sekalipun seseorang telah berusaha menahan haus dan lapar seharian penuh. Ibadahnya seolah-olah sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang puasa tapi masih suka berbohong dan bahkan dianggap kebohongan itu sepele, maka puasanya tidak sah. Oleh sebab itu, berbohong atau berdosa adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, puasanya orang yang suka maksiat. Bulan Ramadan adalah bulan di mana umat Islam diwajibkan berpuasa di dalamnya dan sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Juga di bulan Ramadan, umat Islam harus menghindari sebab-sebab yang menjadikan pahala berpuasa berkurang. Salah satunya melakukan maksiat saat berpuasa. Dikatakan bahwa umat Islam ketika berpuasa harus bisa menahan nafsu syahwat selain menahan lapar dan haus. Tidak sedikit orang yang berpuasa tapi maksiatnya masih selalu dilakukan terus, seperti melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Oleh sebab itu, puasa orang-orang yang masih menjalankan maksiat tidak akan pernah diterima. Yang keempat, puasanya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Orang yang berpuasa tapi tidak sesuai tuntunan Nabi, maka puasanya tidak sah. Dalam hadis meriwayatkan, barang siapa yang beramal bukan di atas petunjuk Nabi, maka amalan tersebut ditolak. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, puasanya tidak ikhlas. Semua amal ibadah harus didasari oleh niat atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hati dipenuhi keikhlasan ketika menjalankannya. Namun, jika hati tidak ikhlas saat menjalankan puasa dan tidak didasari oleh niat atas nama Allah, maka puasanya orang tersebut sia-sia. Meskipun kita baru belajar untuk berpuasa, tapi setidaknya kita harus betul-betul memiliki niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah akan selalu memberikanmu kekuatan. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah puasa kita dan senantiasa membebaskan kita dari panasnya api neraka dan diampuni segala dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.